Saya tertekan ketika di gereja diwajibkan baca Alkitab harian yang setahun harus habis. Karena gini, lebih baik konsisten merenung firman daripada berusaha menghabiskan Alkitab. Firman Tuhan tidak pernah ngajar bacalah Alkitabmu. Firman Tuhan tidak pernah ngajar bacalah Alkitabmu. Firman Tuhan tidak pernah ngajar bacalah Alkitabmu. Tidak ada. Tapi dikatakan gini, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Menurut saya ya lebih fatal. Yaitu Ibu Eni bilang tidak ada di Alkitab suruh baca Alkitab. Nah itu lebih fatal lagi. Harusnya tahu saya munculkan ayat lain. Merenung tadi aja itu baca Alkitab. Tidak bisa merenung tanpa membaca. Tapi apakah ada ayat menyuruh kita membaca? Ya ada dong. Waktu terakhir saya itu melihat video dari Ibu Heni Kristianus. Videonya pendek dan itu ada di Instagram. Kalian di TikToknya beliau. Jadi memang itu memang dengan satu kesadaran, ada usaha sengaja memposting video itu. Dan video itu kalau ditonton oleh orang, kalau yang sudah didoktrin untuk harus baca Alkitab atau diingatkan ada program di sinodenya untuk baca Alkitab, dia pasti langsung tersentak seperti saya. Karena saya salah satu pendeta yang kalau khotbah di mana-mana saya akan kasih ingat orang baca Alkitab. Karena kalau mereka mau dengar kami misalnya, ya mesti tunggu waktu tenang, ada paket. Kalau mau dengar di YouTube misalnya, atau tunggu undang ya kapan. Tapi ini ada di rumah selalu. Begitu. Jadi waktu saya nonton video Ibu Heni Kristianus yang pendek itu, saya bilang waduh ini kalau tidak direspon bahaya. Ya tidak direspon bahaya. Bahaya bagi orang-orang yang mungkin dasarnya sudah tidak biasa baca Alkitab. Dia semakin dikuatkan untuk tidak baca Alkitab. Sedangkan yang sudah biasa baca Alkitab, ya dia bisa bingung. Dia juga bisa protes dan lain sebagainya. Kalau saya pada hari ini lebih kepada menanggapi dengan penuh kasih aja ya. Karena bagi saya ini penting. Di media sosial beliau cukup berpengaruh. Nah kalau yang tidak biasa baca Alkitab dengar itu di mana Instagram, kalau itu di share 1000-an kali atau di TikTok, itu yang tidak baca Alkitab semua itu mungkin senang. Wih pendeta suruh yang jangan terlalu repot yang baca Alkitab. Begitu. Ini jadi menimbulkan kebingungan di kalangan orang awam. Ya, tunjukkan dulu video dari Ibu Heni berikut ini sehingga kita bisa menanggapi dengan baik. Karena ini banyak sekali yang suka, dan yang saya khawatirkan yang suka adalah orang-orang yang tidak suka baca Alkitab, yang suka dengan video pendek ini. Perhatikan. Saya tertekan ketika di gereja diwajibkan baca Alkitab harian yang setahun harus habis. Karena gini, lebih baik konsisten merenung firman daripada berusaha menghabiskan Alkitab. Firman Tuhan tidak pernah ngajar bacalah Alkitabmu. Tidak ada. Tapi dikatakan gini, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Perkatakanlah firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Jadi yang kita harus lakukan untuk supaya kita dewasa dalam iman, pertama kita harus merenung firman. Yang kedua memperkatakan firman. Yang ketiga melakukan firman. Anda akan jadi dewasa. Tahu banyak dan melakukan buat apa? Anda akan jadi agamawi. Dan saya tidak mau hidup saya jadi agamawi. Dan saya paling tidak sanggup dengar khotbah-khotbah yang terlalu agamawi. Orang harus ngerti firman baru bisa menghidupi. Ya, itu video dari Ibu Heni yang beredar dan beberapa saudara juga kebingungan, lalu kita diskusi dan seterusnya, dan akhirnya saya memutuskan untuk meresponin. Tapi menarik, saya pemain sosial media, jadi saya tidak mungkin langsung percaya video pendek ini. Kita tidak boleh begitu. Maka saya nonton video lengkapnya berkali-kali. Ternyata saudara-saudara, Ibu Heni itu tidak bermaksud atau tidak mengajarkan bilang jangan baca Alkitab, bukan itu. Dia tidak bermaksud begitu. Nah inilah maksudnya video pendek ini kan kalau tidak tonton lengkapnya repot. Padahal Ibu Heni tidak maksud begitu. Kalau saya lihat video utuhnya, dia ada bahas beberapa poin seputar kedewasaan, dan di poin kedua di video lengkapnya di sekitar menit 16 sampai menit 17 ke sana itu jelas bahwa beliau tidak sedang mengatakan tidak perlu baca Alkitab, bukan itu. Hanya saja memang beliau tidak terlalu menekankan. Dalam video lengkap itu nanti boleh di cross check saja, saya sudah nonton. Jadi beliau itu pernah waktu bahas poin kedua, dewasa itu menghidupi firman segala macam, lalu mulailah keluar video tadi.
Ibu Heni sekali lagi tidak bermaksud bilang jangan baca Alkitab, karena beliau juga baca. Hanya dia bilang kalau saya nggak sampai 10 pasal. Jadi jemaat jangan stres. Kalau nggak bisa 1 pasal nggak apa-apa. Pokoknya nggak boleh ada paksaan. Kan dia pernah ketemu seorang pemuda, lalu dia bilang sudah pernah dijamah Tuhan belum? Dia bilang sudah. Tapi kenapa sekarang nggak pelayanan bla 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 bla? Lalu anak muda yang Ibu Heni ketemu ini dalam video beliau itu bilang, oh saya pernah gereja di gereja tertentu, nggak tahu gereja apa, tapi gerejanya mirip kayak kita nih, dibebankan baca Alkitab, harus baca Alkitab. Nah anak ini stres di gereja itu atau rasa tidak nyaman di gereja itu, apalagi pembimbing rohaninya itu selalu cek sudah baca Alkitab belum. Maka anak itu kemudian menjadi tidak suka ke gereja, gitu ya. Lalu Ibu Heni sendiri berbagi bahwa beliau sendiri seperti di video tadi, dia tertekan. Kalau diwajibkan 1 tahun harus habis 1 kali, beliau tertekan. Suruh baca Alkitab, tertekan. Nah ini kata ini berat menurut saya. Itu hanya suruh baca Alkitab, tertekan. Bagaimana kalau beliau disuruh khotbah di mayoritas non-Kristen, suruh berteriak percaya Yesus, itu kira-kira dia kan? Karena hanya baca Alkitab yang hanya ada di rumah, saya tertekan. Dengan itu anak tadi yang beliau angkat, memang itu anak tidak cinta Yesus. Syukur dong ada mentor kayak begitu. Bahkan menurut saya kayak Pak Angkim ini ketua kaum muda ya, lalu dengan timnya mengawasi anak-anak gimana sudah baca berapa, menurut saya itu keren banget. Hanya anak-anak yang lagi liar, yang tidak cinta Tuhan, yang merasa oh kok aku dipaksa, loh kok dipaksa apa? Ini dipaksa untuk baik. Saudara punya anak kurang makan sayur, ini secara jasmani ini. Para saudara tahu betapa pentingnya sayur. Ibu-ibu dia akan segala cara. Aduh bagaimana cara? Oh iya dong, Anda mau anak-anak Anda sehat. Sedangkan baca Alkitab saya sudah mulai tadi. Sekali lagi beliau tekankan merenungkan, dan merenungkan itu kata Ibraninya haga, itu baca dan merenung. Jadi kalau renung siang dan malam itu sama dengan baca renungkan siang dan malam. Jadi beliau memang tidak melarang baca Alkitab, tapi juga memberi semacam angin segar bagi mereka yang tidak mau baca Alkitab. Kalian tidak perlu banyak tahu. Oh ini bahaya. Kita harus banyak tahu. Yang bukan Alkitab saja nih saudara ya. Saudara punya bidang apa misalnya hukum lah. Saudara akan mati-matian baca terus supaya jangan dibodohi, jangan salah omong. Harus banyak tahu bidang Anda. Nah kita ini warga kerajaan Allah yang undang-undangnya adalah ini. Saya aja nih saudara-saudara yang sudah baca, entah mungkin bisa baca 4 kali Alkitab, itu belum tentu saya paham semua. Nah kalau saya berhenti baca, wah bahaya. Jadi saya lalu dengan penekanan yang lebih menurut saya ya lebih fatal, yaitu Ibu Heni bilang tidak ada di Alkitab suruh baca Alkitab. Nah itu lebih fatal lagi. Harusnya tahu sampai saya munculkan ayat lain. Merenung tadi aja itu baca Alkitab. Tidak bisa merenung tanpa membaca. Tapi apakah ada ayat menyuruh kita membaca? Ya ada dong. Saya nonton nih, lalu beliau kutiplah 1 Timotius 4 ayat 12 dalam khotbah beliau, karena saya kan mesti lihat utuh juga, kan dia ngomong ini ayat. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Waktu beliau kutip ini ayat, saya bilang, oh aman, pasti beliau punya maksud, bukan begitu. Saya menunggu, saya berharap waktu saya nonton video lengkap, beliau lanjut baca ayat 13. Beliau tidak baca itu, beliau kutiplah 1 Timotius 3. Ini saya nonton, makanya saya bisa jelaskan kembali khotbahnya. Yang tentang syarat-syarat jadi penilik gitu loh. Pokoknya tidak boleh orang yang baru bertobat dikasih ke pelayanan kan dia belum dewasa dan lain sebagainya. Padahal saya waktu beliau baca ini ayat, waktu saya nonton saya bilang aman mak. Saya dan Ibu Gembala nonton aman, Ibu ini tidak bermaksud begitu. Setelah baca ini saya bilang pasti beliau maju ke ayat 13 dan mungkin beliau punya tafsiran khusus seputaran ayat 13. Kan di ayat 13 itu eksplisit kalau Paulus mendidik Timotius kau harus jadi teladan, kamu mesti kuat baca Alkitab. Saya tunggu ayat 13 tidak keluar, akhirnya saya yang keluar sekarang. Jadi kalau bilang tidak ada perintah membaca Alkitab, Paulus melanjutkan ini kepada Timotius. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah.
dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Tidak bisa hanya bilang kamu harus jadi teladan dalam perkataan, ya, perbuatan, kesucian, kasih, kesetiaan, tapi lalu tidak lanjut. Beliau lompat. Beliau lompat, betak yang setengah mati. Kenapa dia lompat? Lalu beliau bilang, tidak ada ayat suruh baca Alkitab. Nah, jadi saya rasa kalau Ibu Heni atau tim Ibu Heni nonton, saya yakin Ibu Heni tidak bermaksud untuk bilang baca Alkitab itu salah atau melarang orang baca Alkitab. Karena saya sudah nonton videonya, bukan itu. Tapi karena beliau mengeluarkan statement secara eksplisit bahwa tidak ada ayat suruh baca Alkitab. Nah, ternyata ada. Baca Alkitab di sini ada dua. Yang pertama, ini biasa dilakukan di ibadah. Jadi di ibadah itu orang baca Alkitab. Tapi ini juga perintah Paulus supaya secara pribadi Timotius selalu baca Alkitab. Jadi ada dua. Bukan hanya baca saat ibadah, tapi baca saat pribadi. Saya tidak mau tampilkan lagi penafsir-penafsir berkomentar, karena itu pasti lebih pintar dari saya, lebih pintar dari Ibu Heni, atau lebih pintar dari pendeta siapapun di Indonesia sini. Untuk zaman ini, itu para pakar etimologi, sudut kata itu mereka bisa bedah dengan begitu luar biasa. Jadi baca Alkitab itu ada ayatnya, ya. Makanya di 2 Timotius pasal 3, 2 Timotius pasal 3 nanti ketahuan di situ bahwa Timotius ini sudah biasa dididik bergaul dengan Alkitab dan tak terhindarkan pasti baca Alkitab. Itu dari sejak dia kecil. Neneknya sama mamanya itu sudah biasa suruh baca Alkitab. Lalu ketemu pemimpin rohani seperti Paulus lagi, dan Paulus secara jelas memuji, ya, kebiasaan dari Timotius sejak kecil baca Alkitab atau bergaul dengan Alkitab. Yaitu di 2 Timotius 3. Kalau Anda baca di 2 Timotius 3 mulai ayat 10, Bapak Ibu lihat di situ judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Judul itu bukan firman loh ya, bukan. Tapi jangan selalu menuduh bahwa orang di Lembaga Alkitab Indonesia sana pasti bodoh-bodoh semua. Tidak juga. Itu adalah rangkuman dari seluruh teks itu. Makanya dipasanglah perikop. Iman bertumbuh dari penderitaan, penganiayaan, semacam begitu, dan pembacaan kitab suci. Di 2 Timotius 3 ya, baca di Alkitab saudara tuh, di handphone juga ada judulnya. Ya. Nah, tapi mulai ayat 14, Paulus bilang begini, perhatikan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Iya, jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan salah artikan video pendek Ibu ini. Beliau tidak bermaksud melarang orang baca kitab suci, ya. Terus tingkatkan anak-anak kita baca kitab suci seperti Timotius. Dari kecil sudah biasa dengan kitab suci. Orang-orang tua boleh cek anaknya satu hari dia baca berapa pasal. Tentu jangan dengan pemaksaan. Walaupun ya dalam arti tertentu sesuatu yang dipaksakan untuk baik itu justru bagus, saudara. Sebenarnya itu baik. Ini kan bukan suruh mereka berantem, suruh mereka baca Alkitab. Begitu. Jadi kalau ada orang yang merasa terpaksa, nah itu perlu ditanyakan, terpaksa atau tertekan kalau baca Alkitab. Perlu dipertanyakan, kau ini mengasihi Tuhan atau tidak? Sebab bagi orang yang mengasihi Tuhan, tidak ada perintah Tuhan itu berat. Tidak ada. Kok bisa baca Alkitab berat? 1 Yohanes 5 ayat 3 itu saya baca ulang-ulang itu ayat loh. Dikatakan apa? Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Salah satu perintahnya apa? Merenung firman siang dan malam. Jadi baca Alkitab itu taat perintah Tuhan. Tuhan Yesus sering bilang, yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Jadi saya rasa mungkin Ibu ini mungkin waktu itu entahlah ya. Tapi kalau maksud beliau untuk melarang orang tidak ada. Hanya beliau mungkin ya kalau saya lihat dari keseluruhan khotbah saya nonton, beliau kurang teliti saja. Kurang teliti. Misalnya kata merenung itu coba beliau gali lebih dalam, sudah temu di situ. Maka saya yakin kalau beliau gali tentang kata haga dari kata Ibrani itu, belum lagi kata Yunaninya dan lain sebagainya, maka saya yakin beliau tidak akan bilang tidak ada ayat yang mengatakan bacalah Alkitab. Jadi inilah pentingnya baca Alkitab berurutan. Baca Alkitab sesuka hati itu kurang disiplin. Nanti kayak Ibu Heni tadi, ayat 12, beta pikir mau muncul ayat 13, dia lompat ke lain. Nah, itu konsekuensi kalau baca tidak beraturan atau baca dalam tertekan.
Jadi nggak masuk. Sorry to say, saudara tidak akan masuk. Makanya saya lihat orang-orang yang baca, dan itu pengalaman pribadi beliau loh ya, tidak bisa jadi rumus. Mau sebesar apapun seorang pendeta, kalau dia omong dan itu pengalaman pribadi, jangan jadikan patokan. Kecuali pengalaman itu sesuai Alkitab. Beberapa jemaat sini telepon kasih kabar, Bapak puji Tuhan, aduh sukacita sekali bisa selesai baca Alkitab. Kok bisa ada yang tertekan, tapi ada yang sukacita banget. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya tidak ada perintahnya berat. Masa baca Alkitab berat? Jadi saya sudah nonton video lengkapnya beliau. Hanya menurut saya Ibu Heni kurang teliti, tidak ada kesalahan terlalu fatal di situ, ya. Tapi dengan respon ini yang kurang fatal itu segera diobati supaya tidak menjadi fatal di kemudian hari. Begitu. Ya saya tidak pribadi ini loh ya, ini pengajaran. Ingat waktu bilang, aduh terkesan, menimbulkan kesan bakal bikin aturan baca Alkitab 1 tahun salah selesai, itu kayak kurang tepat dan salah begitu. Padahal kita semua ada sukacita. Pengalaman beliau tertekan mungkin, pengalaman kami yang lain indah, luar biasa. Dan orang yang biasa baca Alkitab minimal dia bisa tertolong dari pengkhotbah karabitan. Ya, seperti pengalaman ada jemaat di sini pergi gereja di luar NTT karena tugas masuk di satu gereja. Itu kan jelas yang pengkhotbahnya tuh berat. Kemungkinan belum pernah baca Alkitab sampai selesai, tapi sok ngomong Alkitab kayak hebat-hebat. Saudara-saudara, waktu Daniel di dalam gua beruang. Tapi puji Tuhan ada jemaat di sini yang baca Alkitabnya tuh berurutan, jadi dia tahu bukan gua beruang, gua singa. Akhirnya ada yang langsung berteriak dalam ibadah, salah Pak, singa. Ya, maksud saya singa. Saudara, waktu Firaun memerintahkan membuang Sadrak, Mesak dan Abednego ke dalam api, Firaun loh, padahal Nebukadnezar. Nah, Anda lihat ini contoh-contoh saja, contoh praktis sih. Kalau tidak baca Alkitab, dari mana dia bisa membedakan beruang dan singa? Dari mana dia bisa tahu bahwa beda antara Firaun dan Nebukadnezar? Ya jadi maksud saya gitu. Ini, dan saya nonton juga di dalam video lengkap beliau dan juga komentar-komentar. Ada juga yang langsung protes Ibu Heni di situ. Mereka nonton dan mereka langsung protes. Dan saya yakin yang protes itu pasti sayang beliau, termasuk kami hari ini. Tidak ada kepentingan apa-apa saya, kecuali setiap bulan saya jadwalkan tanggapi Ibu Heni, kan tidak ada. Hanya pas saya nonton ini saya kaget. Kenapa lagi ada video-video model begini? Kenapa ada yang model-model begini? Ini kan tidak perlu harusnya. Apalagi kita sudah level pendukung di sosial media banyak. Justru itu lebih hati-hati, lebih ketat. Sehingga orang nonton kita tuh betul-betul semakin kenal Tuhan dengan baik. Ya. Sekalipun beliau tidak melarang, karena beliau bilang baca juga. Beliau bilang dalam video itu, baca, kalau Anda bisa baca banyak dan dimampukan oleh Tuhan, bagus. Nah berarti aman. Memang kita semua dibaca dengan, kan harus berdoa kalau baca Alkitab, minta Tuhan kasih kemampuan. Jadi saya akhirnya, aduh, coba itu kalimat bilang, tidak ada ayat suruh baca Alkitab beliau tidak keluarkan, aman. Karena masalahnya di Alkitab ada. Dan ini konteksnya kan berkhotbah. Jadi saya harap Ibu Heni nonton ini, sehingga Ibu Heni tahu bahwa perintah baca Alkitab itu ada. Dan salah satu mentaati perintah, salah satu bentuk ketaatan kita terhadap Tuhan, perintah Tuhan, yaitu perintah baca Alkitab. Dan tidak ada perintah Tuhan yang berat. Makanya kita semua yang dengar ini, ya kalau baca Alkitab tidak boleh berat. Berdoa, Tuhan beri hamba sukacita saat membaca, beri hamba pengertian saat membaca, ampuni dosaku, supaya jangan ada dosa, pikiran, perasaan, hati yang kotor, yang membuat firman tidak mendarat dengan baik. Ampuni kami. Dan yang berikut, Tuhan juga mampukan kami melakukannya. Disitulah Anda akan merenungkan dengan baik setelah membaca. Atau sementara membaca, sementara merenungkan. Ya, jadi penting sekali baca Alkitab ya. Karena keunggulan kitab suci itu terlalu banyak ya. Apalagi kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 itu setelah ayat 15, kan Paulus langsung munculkan manfaat firman yang dibaca
direnungkan. Saya setuju dengan Ibu Heni yang berikut. Memperkatakan boleh, melakukan amin. Ya, hanya memang agak tabrakan. Khotbah Ibu Heni tabrakan dengan beliau punya sendiri. Suruh melakukan tapi bilang tidak ada ayat baca Alkitab, padahal ada. Harusnya itu tidak keluar ya. Jujur saya tidak ada bermaksud apa-apa, hanya mau supaya pendukung Ibu Heni yang sudah terlanjur senang untuk tidak baca Alkitab, ayo baca kembali, karena beliau tidak bermaksud suruh Anda tidak baca Alkitab ya. Dan saya harap saudara yang nonton di TikTok tidak boleh nonton TikTok, nonton video umum, video lengkap, karena Ibu Heni juga baca Alkitab kok, walaupun tidak sampai 10 pasal. Beliau bilang begitu. Jangan khawatir jemaat, saya juga nggak sampai 10 ya. Kalau saya ya terserah Ibu Heni lah ya, semua orang masing-masing ya, tidak apa-apa ya. Kalau saya memang berusaha lebih banyak pasal lebih baik ya, daripada hidupku diisi oleh yang tidak perlu. Lebih baik lebih banyak baca lebih bagus begitu. Kan kalau mau pintar ini dulu membaca tuh jendela apa kan itu? Oh jendela dunia. Itu baca apa? Pokoknya baca-baca aja. Itu jendela ya. Wow. Anda bisa bayangkan itu kalau baca firman. Bukan jendela dunia, pintu surga. Orang sekuler bilang membaca tuh jendela dunia. Mau pintar, mau cerdas, banyak baca buku. Tentu buku-buku berbobot, berkualitas secara ilmu pengetahuan kan. Baca, itu jendela dunia. Nah ini pintu surga ada di sini. Bukan ini yang bikin kita masuk surga, tapi ini tuntun kita kepada pintu surga, jalan ke surga. Makanya baca. Makanya di 2 Timotius 3 ayat 15 itu Rasul Paulus bilang, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci ya, mengenal di situ sudah pasti ada membacanya, merenungkannya, dan harusnya melakukan ya, karena kembali lagi membaca itu melakukan firman yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kalau orang pintar dunia ini mengatakan membaca adalah jendela dunia, maka secara khusus membaca kitab suci, semuanya hati Tuhan, murni ini. Kalau buku-buku, saya tulis buku, itu bukan ilham lagi, itu namanya iluminasi. Ilham itu hanya diberikan kepada 40 penulis. Kalau saya tulis buku lagi tidak bisa disebut kitab suci. Ya, kan saya tidak dapat ilham, tapi saya dapat iluminasi atau penerangan, pencerahan dari apa yang diilhamkan. Begitu. Jadi manfaat firman Allah terlalu banyak buat jemaat. Sekali lagi, itu pengalaman pribadi Ibu Heni. Saudara punya penuntun Alkitab, tetaplah baca Alkitab. Kalau bisa habis dalam 1 tahun, habiskan. Di sini dibebankan 2 tahun sekali, lakukan yang terbaik. Ya, tidak bisa Anda taat Tuhan Allah yang tidak kelihatan. Kalau pemimpin Anda yang kelihatan, Anda tidak taat, Anda tidak mengasihi Tuhan. Dan sekali lagi tidak ada yang berat ya. Kalau ada yang berat, hatimu bermasalah, kamu kurang cinta Tuhan. Kamu tidak cinta Tuhan, kurang atau mungkin tidak sama sekali. Atau motivasi mulai aneh. Ya kita tidak boleh begitu ya. Baca Alkitab terus sehingga kita bisa mengalami hal ayat-ayat di 16. 16 bilang begini, silakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya. Jadi ini menarik sekali, dampaknya harus ini. Nah, dalam video beliau itu saya setuju. Yang beliau protes itu saya setuju. Banyak tahu tapi tidak melakukan. Nah, itu salah. Nah, itu juga entah baca Alkitab bagaimana. Sering baca Alkitab tapi tidak melakukan firman. Nah, ini harus bertobat juga. Makanya sekali lagi, kalau mau baca, berdoa dulu. Minta ampun dosa. Karena kalau ada dosa berbaca Alkitab, tahu banyak tapi tidak akan jadi pelaku. Baca Alkitab harus berdoa. Ini makanan rohani yang lezat ini. Perlu disyukuri dan minta pertolongan Roh Kudus. Begitu. Jadi baca Alkitab perlu. Tapi yang Ibu Heni maksudkan juga benar. Kalau orang baca lalu kemudian tidak melakukan, nah ini belajar Alkitab model apa sampai tidak jadi pelaku firman. Baca Alkitab siang, hari, malam tapi tidak berubah. Berarti ada yang salah di situ. Nah itu yang kita perbaiki. Jangan salahkan baca Alkitabnya. Salahkan langkah-langkah menuju baca Alkitab mungkin tidak kita lakukan dengan baik. Yaitu berdoa minta ampun dosa, berdoa minta pengertian, berdoa minta sukacita juga, berdoa supaya bilang sama Tuhan, hamba mau melakukan ya Tuhan, tolong supaya hamba mengerti dan melakukan. Karena tadi Ibu Heni bilang dalam video itu, kalau tidak mengerti bagaimana bisa melakukan? Kalau tidak baca bagaimana bisa mengerti?
Ya, jadi di situ memang agak berbenturan khotbah beliau dengan khotbah beliau sendiri, tapi ya puji Tuhan dengan ini mungkin bisa bermanfaat bagi beliau, sehingga saudara-saudara yang bermaksud kayak mau protes Ibu Heni juga, jangan juga, beliau sudah melakukan bagian beliau walaupun pasti belum sempurna. Ya, lalu apakah saya yang menanggapi ini sempurna? Ya tidak juga, kan Paulus bilang belum ada yang sempurna. Pengetahuan tidak ada yang sempurna. Justru itulah perlu saling melengkapi dengan penuh hormat, dengan penuh kasih dan penuh kejujuran. Jangan alergi dengan orang kasih masukan ke kita. Kecuali saudara melayani ini hanya mau cari nama besar dan cari uang. Kalau cari jiwa, orang kasih masukan itu terbaik. Khusus kami pendeta. Saya lihat orang togor-togor saya, benar saya salah. Ya sudah, terperbaiki kan demi umat. Begitu. Ya itu sih harapan saya.